Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada hari ini menjadikan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Baiklah Oma-opa, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji Tuhan dari PKJ 7. Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian kaum lansia ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan membacanya dari kitab Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui pembacaan firman pada hari ini. Terlebih kami pun diberikan kemampuan untuk menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Ucapan Syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi,
pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Yunus ini pastilah sudah familiar di telinga kita ya. Bahkan kita sudah sangat hafal dengan kisah perjalanan Nabi Yunus ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga sudah mendengar tentang kisah Yunus ini. Di mana pada waktu itu Yunus diperintah oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Namun Yunus menolak. Ya, karena Yunus sebagai manusia biasa pasti berpikir bahwa kota itu pantas untuk menerima hukuman dari Allah. Karena penduduk kota itu sudah berbuat jahat kepada bangsa Israel. Sedangkan Yunus sendiri adalah seorang Israel. Jadi Yunus memilih melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Maka seharusnya ia pergi ke kota Niniwe, malah ia pergi menuju ke kota Tarsis. Kalau di dalam peta itu kota Tarsis dengan Niniwe itu berlawanan arah. Nah, saat ia melarikan diri, ia naik sebuah kapal. Jadi perjalanannya melalui laut. Nah, saat di dalam perjalanan di tengah-tengah laut, tiba-tiba ada angin ribut. Ya. Tuhan sendiri yang mendatangkan angin ribut ataupun badai di lautan tersebut sehingga kapal yang Yunus tumpangi itu terombang-ambing, bahkan hampir tenggelam. Kemudian nakoda kapal mengambil keputusan supaya diundi, dicari siapa yang menjadi penyebab angin badai tersebut. Kemudian undi itu jatuh kepada Yunus. Yunus mengakui bahwa dialah yang bersalah. Ia telah melarikan diri dari Tuhan, tidak mentaati, tidak menuruti perintah Tuhan. Maka akhirnya Yunus dilemparkan ke tengah-tengah lautan, kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar. Memang tidak disebutkan di sini nama ikan tersebut. Yang disebutkan adalah seekor ikan yang sangat besar. Nah, pada perikop yang kita baca hari ini adalah doa di saat Yunus ada di dalam perut ikan. Selama di perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan. Boleh dikatakan doa Yunus ini adalah sebagai bentuk penyesalannya dia karena tidak taat kepada perintah Tuhan.
ataupun pertobatan dari Yunus. Pastilah Yunus merasa pengap di dalam perut ikan. Pastilah Yunus merasa sesak di dalam perut ikan. Ia berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan oleh Yunus dalam doanya bahwa dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan aku. Jadi dari doa ini kita bisa membayangkan bahwa Yunus ada di dalam kesesakan, ada di dalam penderitaan, ada di tengah-tengah dunia orang mati. Berarti keadaannya adalah seperti antara hidup dan mati. Tetapi di sini Yunus berdoa dengan iman, dengan yakin bahwa Allah akan mendengar seru doanya. Dengan sangat yakin bahwa Allah akan mendengar seru doanya. Dia yakin bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Nah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa membayangkan ya, apabila kita berada di sebuah ruangan yang gelap, tidak ada satu cahaya pun, maka kita juga merasa pengap, kita merasa sesak, ya. Apalagi ini di perut ikan bercampur dengan segala sesuatu yang ditelan oleh ikan tersebut. Dan Yunus juga tidak tahu sampai kapan ia akan ada di perut ikan. Yunus juga tidak tahu kemana ikan akan membawanya. Satu-satunya yang ia tahu bahwa Allah pasti akan membebaskan dia. Dia mengimani bahwa Allah akan menolong dia. Allah akan mengampuni dia jika dia berseru-seru kepada Allah. Yunus berdoa juga, "Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku kepadamu." Nah, di sini Yunus juga merasa letih dan lesu. Rasanya sudah tidak punya daya apapun, tidak punya kekuatan apapun. Maka aku berseru kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Ia yakin bahwa doanya akan sampai kepada Tuhan. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat jiwa Yunus mengalami letih lesu, di saat ia di dalam kesesakan, di saat ia ada di dalam penderitaan, karena harus berada di dalam perut ikan yang pengap, gelap. Bahkan dikatakan Yunus ini dalam keadaan antara hidup dan mati. Tetapi disitulah Yunus merasakan kasih sayang Tuhan. Yunus merasakan pemeliharaan Tuhan atas dia. Bahkan di dalam kesesakannya itu Yunus percaya bahwa Tuhan akan mendengar seru doa dia. Ini merupakan suatu iman percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Walaupun awalnya Yunus tidak taat kepada Tuhan, tetapi semasa dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itulah Yunus belajar akan kasih Tuhan itu. Bahwa kasih Tuhan itu nyata pada saat ia di dalam kesesakan. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usia lanjut merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi Oma Opa sekalian. Tidak semua orang
mendapatkan kesempatan menjalani kehidupan sampai usia lanjut. Dalam usia lanjut juga pastilah banyak kasih sayang Tuhan yang sudah Oma Opa rasakan sepanjang perjalanan hidup Oma Opa. Seperti kesehatan, pekerjaan, kehadiran anggota keluarga, anak, menantu, cucu, cicit, juga pengalaman-pengalaman hidup yang sangat luar biasa, yang sangat berharga, yang dapat diceritakan kepada anak, cucu, menantu, bahkan cicit. Ya, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Oma dan Opa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa usia lanjut banyak hal yang harus dihadapi. Kenyataan-kenyataan hidup pada masa usia lanjut di mana fisik kita sudah tidak sekuat dulu, aktivitas kita tidak selincah dulu pada saat kita masih muda. Kadang juga kita mengalami kesepian karena anak-anak tinggal jauh dari kita karena tugas anak-anak kita yang harus dilakukan di luar kota misalnya. Kita tinggal sendiri di rumah, itu juga merupakan realita yang kadang juga dihadapi oleh kita sebagai orang yang sudah berusia lanjut. Juga kondisi kesehatan yang mengganggu ataupun kondisi tubuh kita yang menurun sehingga kita bersahabat dengan obat, katakanlah begitu ya, karena kita ada yang mengkonsumsi obat supaya badan kita sehat. Nah, itu realita-realita yang memang ada, kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berusia tidak muda lagi. Tetapi Oma Opa sekali yang dikasih Tuhan, kisah Yunus ini juga mengingatkan kepada kita sesuai dengan tema yang ada, bersyukur dalam kesesakan. Yunus tetap bersyukur, Yunus tetap berdoa, selalu memohon kepada Tuhan. Dan ia yakin bahwa doanya didengarkan oleh Tuhan. Dia berdoa dengan iman bahwa ia akan ditolong oleh Tuhan, bahwa Tuhan mendengar seru doanya. Demikian juga dengan kita sebagai Oma dan Opa yang menghadapi realita-realita yang tadi saya sebutkan. Sudah selayaknya juga kita terus selalu berseru kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun pada saat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani hari-hari kita yang sudah tidak muda lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita dengan kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita kumpulkan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah nas sebagai landasan untuk memberikan persembahan yang diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan akan diiringi dari
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, doa syafaat dan juga sekaligus doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap tatamu ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami, Oma dan Opa, di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan selama kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami boleh berpikir positif tentang kehidupan ini ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi anak, menantu, dan cucu, bahkan cicit kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Purwakarta ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta dan keluarga. Engkau memberkati para majelis dan juga keluarga. Engkau memberkati staf sekretariat gereja dengan keluarga, koster dan keluarga. Biarlah Tuhan Kau senantiasa hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Agar mereka pun boleh melaksanakan segala tugas tanggung jawabnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh kerendahan hati, kerelaan hati untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Agar melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan, terlebih memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, berkati juga panitia-panitia yang ada. Untuk panitia hari besar gerejawi, panitia pembangunan gedung pelayanan, kiranya juga Engkau memberkati, Engkau memampukan mereka ya Tuhan di dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab. Dan terlebih juga Tuhan, Engkau memberkati setiap program kerja yang sudah disusunnya, agar semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar atas pertolongan dan kehendak yang dari Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, saat ini Tuhan kami akan berdoa juga untuk rekan-rekan kami ya Tuhan, untuk Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Sri Widayati, Bapak Karel Nelwan, Ibu Ati Kasimo, Ibu Nelly Surepati, Bapak Karman Suganda, Bapak Moses Weno, Ibu Titi Gunarti, Bapak Ermirsam, Bapak GN Mamuaya, Ibu Suarsem, Ibu Tini Rustini Nenggolan, Ibu Matelda Kainama, juga Ibu Kaliem, Bapak Diko Setiono dan Ibu Sri Amiati, Ibu Darwati Tobing, Bapak Sunarto dan Ibu Sirti, Ibu Murningsi, Ibu Dwi Narini Hatati, Ibu Tini Suwignya. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah Oma Opa yang telah disebutkan namanya ini tadi ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus menguatkan mereka ya Tuhan di dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Biarlah Tuhan terus ada di samping mereka untuk menguatkan mereka ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah juga Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, mampukanlah kami beraktivitas sebagaimana biasa ya Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan fisik kami, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan kami. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi ya Bapa. Biarlah
semua program vaksinasi boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini juga kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, agar melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikannya, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik dan benar, dengan rasa takut akan Engkau ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami sempurnakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang bertata di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian penutup, kita akan pujikan nama Tuhan dari PKJ. Apa yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, akan menyertai oma opa sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.